Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya khafillah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas bab tentang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab tentang pentingnya kita belajar fikih muamalah. Nah, insyaallah pada pertemuan ini kita akan coba membahas bab tentang jual beli langsung insyaallah. Walaupun sebenarnya saya ingin membahas bab tentang jenis-jenis akad yang ada di dalam fikih muamalah itu. Tapi insyaallah nanti ke depan kita akan coba bahas lagi . Hanya sekarang kita akan coba langsung bahas bab tentang jual beli, yaitu tentang kebolehannya, hikmahnya, kebolehannya dan juga definisi serta jenis-jenis jual beli. Tapi bikhafillah yang semoga Allah muliakan, kenapa jual beli ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala Karena hikmahnya bahwasanya seluruh manusia itu ada kaitannya. Kebutuhan apa yang diinginkan oleh manusia tersebut oleh seseorang, maka ia akan membutuhkan orang lain. Ta'alluq hajatil insan bima fi yadi sahibihi, bahwasanya seseorang akan berkait kebutuhannya, seseorang kebutuhannya betul-betul berharap kepada orang lain, ada kaitannya dengan orang lain. Maka disinilah salah satu hikmahnya jual beli. Nah, kemudian di antara dalil kebolehan jual beli Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana kita sudah hafal insyaallah di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, potongannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Di mana sebelumnya orang-orang Yahudi, orang-orang yang senang memakan riba, mereka mengatakan innamal bai' mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba, Padahal kata Allah, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, maka di sini dalil kebolehannya tentang jual beli. Selain itu ada di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar. Dua orang yang bertransaksi jual beli bil khiyar, mereka boleh memilih malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Masya Allah. Jadi di dalam hadis ini jelas al-bay'ani, dua orang yang melaksanakan jual beli, yaitu berarti penjual dan pembeli. Artinya berarti jual beli halal menurut agama Islam insyaallah. Demikian pula ijma, sepakat seluruh ulama ala jawazil bai', tentang bolehnya jual beli di mana dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini jual beli itu senantiasa dilakukan oleh manusia dan itu tidak dilarang oleh Nabi dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Tapi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, sekarang mungkin bertanya-tanya, apa itu jual beli? Secara bahasa, yang namanya jual beli itu akhdhu syai' wa i'ta'u syai'. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Di mana jual beli ini diambil dari kata al-ba'. Ba' itu adalah depak. Jadi ketika seseorang mengulurkan tangannya itu kan satu depak Nah, kenapa jual beli ini dari kata ba', depak? Karena kedua orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli biasanya yamuddu ba'ahu, dia mengulurkan depaknya, mengulurkan tangannya lil akhdhi wal i'ta, untuk mengambil dan memberi. Si pembeli berarti mengambil barang, si penjual mengambil uang. Nah, si pembeli memberikan uang, si penjual memberikan barang. Itu sama-sama mengulurkan tangannya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah yang dinamakan dengan jual beli adalah mubadalatu malin bimalin.
mengganti atau menukar harta dengan harta yang lain. Au manfaatin, atau uang dengan manfaat. Manfaat yang boleh ya. Taib. Uang dengan uang atau harta dengan harta. Contoh misalnya menjual atau menukar emas dengan apa? Dengan misalnya makanan, kurma misalnya begitu. Nah, dua-duanya merupakan harta. Maka di sini bisa disebut dengan jual beli. Atau menukar harta dengan manfaat. Nah, manfaat misalnya kita membeli jalan untuk melalui ke rumah kita. Jadi ada tetangga kita ya, jalannya kita jalannya melalui tanah tetangga kita. Nah, maka kita membeli manfaat. Kita tidak membeli tanahnya, tapi kita membeli manfaat untuk bisa berlalu atau melewati jalan tersebut. Maka ini masih disebut dengan jual beli, demikian ya. Dan ini alat ta'bid. Alat ta'bid ini adalah dari perkara dari sisi ta'bid. Ta'bid itu abadi begitu. Artinya selamanya. Jadi ketika seseorang mengambil barang, maka barang tersebut menjadi miliknya dan selamanya. Jadi tidak berdasarkan jangka waktu tertentu, bukan, tapi selamanya. Nah, ketika kita membeli misalnya mobil, maka mobil itu milik kita selamanya. Itulah dalam jual beli. Tapi kalau misalnya membeli mobil itu dalam rangka 1 tahun, itu bukan membeli berarti, bukan lagi jual beli, tapi itu meminjam atau sewa ya, demikian. Jadi jual beli itu alat ta'bid ya, berdasarkan selamanya ya, kepemilikan selamanya ya. Ghairi riba wa qardin, tidak atau bukan riba, bukan pula hutang piutang ya. Taib, ini secara istilah. Kemudian ikhwan yang semoga Allah muliakan. Nah, ditinjau dari sisi objek akadnya, ini jual beli adalah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mubadalatu naqdin bi'arad, tukar menukar uang dengan barang. Nah, tukar menukar uang dengan barang. Nah, ini contohnya misalnya tukar menukar mobil dengan uang rupiah. Nah, ini jual beli secara aslinya seperti ini. Jadi menukar uang dengan barang. Nah, ini namanya jual beli yang asli yang seperti ini ya. Al aslu fil bai' seperti ini. Asal jual beli itu seperti ini. Jadi menukar barang dengan uang. Nah, yang kedua, mubadalatu arad bi arad. Menjual barang atau menukar barang dengan barang lagi. Nah, contohnya misalnya tukar menukar buku ya dengan jam tangan. Nah, ini namanya muqayadah. Muqayadah. Kalau dalam bahasa kita namanya barter. Namanya apa? Barter. Jadi muqayadah. Nah, ini. Jadi barang dengan barang itu namanya muqayadah atau barter. Kemudian yang ketiga, mubadalatu naqd binaqd. Nah, jual atau menukar uang dengan uang. Jadi uang dengan uang ditukar. Itu namanya bai'u sharf atau jual beli sharf, namanya sharf. Nah, contohnya tukar menukar antara rupiah dengan dolar, rupiah dengan real. Nah, ini namanya naqd binaqd. Jadi uang dengan uang. Nah, nama transaksinya as-sharf, transaksi sharf. Ya, ini penukaran uang dengan uang ya. Kemudian selanjutnya ditinjau dari sisi atau waktu ya, dari sisi waktu serah terima, karena ada yang langsung, ada yang tempo kan begitu ya. Nah, maka jual beli ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah an yakuna kullu minas saman awal musman muajjalan. Bahwasanya barang dan uang itu diserah terimakan dengan cara tunai, langsung. Jadi uang saat itu, barangnya pun saat itu. Itu namanya jual beli yang asli seperti itu. Ya, jual beli yang muajjal yang demikian, yang tunai. Ini jual beli yang asli seperti itu. Kemudian yang kedua, uang dibayar di muka. Jadi yu'ajjilu tsaman wa yu'ajjalu as-saman. Uangnya dibayar di muka, wa yu'akhkhar al-musman. Sementara barangnya nanti menyusul. Nah, ini yang demikian disebut dengan salam. Jadi kalau salam ini kita membeli barang ya, uangnya dulu tapi barangnya nanti menyusul. Itu namanya jual beli salam. Ya, jual beli
salam. Nah, yang ketiga, yu'ajjalu al-musman wa yu'akhkhar as-saman. Yang ketiga itu barangnya disegerakan tapi uangnya nyusul nanti. Nah, tempo. Nah, ini namanya disebut dengan jual beli taksit atau jual beli ajal. Jual beli taksit itu jual beli kredit. Ya, kalau kita itu kredit ya. Jadi kalau kredit barang dulu, uangnya nyusul nanti. Tapi kalau salam, uang dulu, barangnya menyusul. Uangnya cash, barangnya menyusul. Nah, itu namanya jual beli salam. Tapi kalau jual beli taksit, jual beli kredit, ini adalah uangnya nanti menyusul, tapi barangnya saat itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah dua-duanya ditempo. Uangnya nanti, barangnya nanti. Nah, ini namanya bai'ul kali bil kali. Ya, jual beli hutang dengan hutang. Nah, jadi ada 4 jenis dari sisi temponya, waktunya. Ada tadi dua-duanya bersegera, itu namanya jual beli yang biasa dilakukan ya. Bai'ul asal, asalnya begitu. Yang kedua, jual beli taksit, kredit ya, di mana atau salam dulu ya, salam, di mana uang dahulu dibayarkan kontan tapi barangnya menyusul. Yang ketiga, jual beli taksit atau bai'ul ajal, yaitu namanya uangnya nanti menyusul tapi barangnya saat itu. Nah, yang keempat, barang dan uangnya nanti. Nah, ini namanya jual beli hutang dengan hutang. Al-kali bil kali. Nah, yang ketiga tadi di awal itu boleh. Yang keempat, hutang dengan hutang tidak boleh. Nah, ini nanti insya Allah penjelasannya akan menyusul ya, insya Allah. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, itu saja mungkin ya yang disampaikan di pertemuan kedua ini, yaitu tentang hikmah, definisi dan jenis-jenis jual beli. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti membahas bab tentang rukun jual beli dan lain sebagainya ya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf lebih atau kurangnya, benarnya dari Allah, salahnya dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.